Salam Elohim dan selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini ada kesempatan kita sebagai warga jemaat Tuhan untuk dapat menyelenggarakan ibadah dan kebaktian di tempat kita masing-masing. Pada pagi hari ini kita akan membaca daripada firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 dengan tema mengandalkan Tuhan menghadapi pandemik COVID-19. Mengandalkan Tuhan menghadapi COVID-19. Jadi dengan itu sebelum kita memasuki dalam renungan pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu ya Tuhan atas berkat dan rahmat dan kesempatan pada pagi hari ini untuk kami sebagai keluarga jemaatmu di BM Glory Permi untuk dapat berbakti dan beribadah kepadamu, untuk memuji dan menyembah Engkau atas segala rahmat dan berkat-Mu yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, dan keluarga besar yang sedia ada di tempat ini. Terima kasih, kami akan masuki dalam pemberitaan firman Tuhan. Maka dengan itu kami berdoa supaya Tuhan sendirilah melalui Roh-Nya yang kudus memimpin dan menuntun kami untuk masuki dalam arena pemberitaan dan pendengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan itu kami berdoa supaya Engkaulah yang akan mengurapi setiap pribadi kami, supaya kami memperolehi kekuatan, penghiburan, dan pertolongan daripada firman Tuhan yang kami sama-sama dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada Bapa kami di surga. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan sedikit melihat hal yang berkaitan dengan garis besar renungan firman Tuhan yang kita telusuri bersama pada pagi hari ini, yaitu yang pertama kita akan melihat bacaan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-17 daripada ayat 7 sampai ayat 9, dan nanti etimologi, pendahuluan, dan sejarah pandemik yang terjadi di seluruh dunia dan cara bagaimana negara kita dapat menghadapi pandemik ini, dan juga bagaimana kita sebagai warga jemaat ataupun gereja menghadapi pandemik ini, dan pada akhirnya sedikit yang berkaitan dengan implikasi dan kesimpulan. Nah, mari kita membaca dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayat yang 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi itu sedikit pembacaan yang kita ambil dari Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Seterusnya kita lihat sedikit yang berkaitan dengan etimologi. Jadi ada dua kata yang akan kita lihat di sini, yaitu yang pertama mengandalkan. Jadi mengandalkan itu kalau kita lihatnya dalam bahasa Inggris ini berkaitan dengan to count down, or to rely on, or to trust on, and also to put our hope in God. Itu dalam berarti kita bergantung dan bersandar pada Tuhan dalam konteks past, present, dan future in interval ataupun jangka masa tertentu. Jadi kita harap supaya pengandalan kita terhadap Tuhan dalam jangka masa COVID-19 ini dapat diterapkan dalam penulasan dan pemberitaan firman Tuhan ini. Kata yang kedua itu novel COVID-19
di mana novel adalah yang pertama, dan co itu adalah corona, vi itu adalah virus, dan d adalah disease. Ini berarti this is the first corona disease in the year 2019, yaitu satu pandemik yang baru dan belum tahu apa penyebabnya serta solusi yang menjadi perobatannya. Jadi itu sedikit yang menolong kita untuk melihat bagaimana penjelasan mengandalkan dan konflik itu dapat menjadi etimologi yang dapat kita pahami. Nah, seterusnya kita masuk dalam bagian pendahuluan, di mana dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang 8 itu mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah, berkaitan dengan pandemik ini, kita dapat melihat di mana sepanjang waktu sejarah manusia sudah ada satu pandemik yang melanda dunia ini, sehingga pada bulan Mac yang lalu kita telah sedang menghadapi satu wabak yang dinamakan novel coronavirus 2019 ataupun COVID-19 yang mula dikesan pada pertengahan bulan Desember 2019, yaitu di Wuhan, China. Nah, pada 11 Mac 2020 yang lalu, ia telah diiktirafkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesehatan Sedunia ataupun WHO. Oleh karena apa? Oleh karena ia telah menular ke seluruh dunia, termasuk negara kita, Malaysia. Sehingga pada tarikh 4 April kemarin ada lebih 1.090.456 jangkitan, dan dari jangkitan ini terdapat 205 negara dan ada 59.162 kematian, dan yang dipulihkan ialah sekitar 228.923 orang. Jadi ini merupakan jumlah yang banyak sekali terjangkiti dengan wabak dan pandemik COVID-19 ini. Bahkan di Malaysia sendiri ada yang terjangkit yang berjumlah 3.333 orang, dan yang meninggal kemarin ada sekitar 53 orang. Dan ini merupakan satu pandemik yang sangat berbahaya dan juga menakutkan kita. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita dapat melihat sejarah sedikit berkaitan dengan penularan pandemik ini di seluruh dunia, kita dapat melihat laporan dari Master in Public Health Online yang melaporkan hampir 10, bahkan lebih 10 pandemik di seluruh dunia yang telah terjadi. Misalnya pada tahun 165, pandemik Antonin yang juga dikenal sebagai wabak Galen mempengaruhi Asia Menor, Mesir, Yunani, dan Italia, dan jumlah kematian adalah sebanyak 5 juta orang. Dianggap sebagai akibat kakar ataupun campak yang berarti measles ataupun chickenpox. Pada tahun 541 sampai tahun 542 ada satu pandemik yang dinamakan Justinian yang berhubungan dengan penyakit pes ataupun sampar yang menimpa separuh penduduk Eropa dan membunuh sehingga 25 juta orang. Dan yang tiga, dalam tahun 1346 sampai 1353 ada satu pandemik yang dinamakan The Black Death melalui bakteria yang menular melalui kutu tikus yang melanda Eropa, Afrika, dan Asia, yang mengakibatkan anggaran jumlah kematian antara 75 dan 200 juta orang.
Yang keempat, pada tahun 1852-1860 ada satu pandemik kolera ketiga berasal daripada India yang terus menular ke Asia dan ke Eropa, Amerika Utara, dan Afrika yang telah menyebabkan kematian, jumlah kematian 1 juta orang. Dan pada waktu itu juga ada sekitar 23.000 orang yang meninggal di Great Britain. Yang kelima, pada tahun 1889 sampai 1890 ada satu pandemik yang dinamakan the flu pandemic ataupun flu burung, dan juga dikenali sebagai influenza yang dikenal sebagai flu asiatik ataupun flu rasa. Dianggap sebagai penyebaran virus sejenis H3N8 yang merupakan virus influenza A. Dan case ini diperhatikan di 3 lokasi berasingan dan jauhan, yaitu Turkistan, Kanada, dan Greenland. Dan flu pandemik ini telah menelan lebih daripada 1 juta orang. Yang keenam, pada tahun 1910-1911 wabak pandemik kolera ke-6 berasal dari India juga, menyebar ke Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa Timur, dan Rusia, dan ia telah membunuh lebih daripada 800.000 jiwa. Yang ketujuh, pada tahun 1918 dan 1920 ada satu flu pandemik yang merupakan influenza yang sangat mengerikan dan menjangkiti daripada 500 juta di seluruh dunia. Dan kematian pada waktu itu adalah antara 20 sampai 50 juta orang. Yang kedelapan, pada tahun 1956 dan 1958 ada pandemik Selsma Asia yang merupakan wabak influenza A dari subtype H2N2 yang berasal dari China dan telah mengakibat kematian sekitar 2 juta orang. Dan yang ke-9, pada tahun 1968 flu pandemik yang juga disebut sebagai flu Hong Kong disebabkan oleh virus H3N2 yang merupakan virus influenza A yang bermula di Hong Kong dan menular ke Singapura, Vietnam, Filipina, India, Australia, Eropa, dan Amerika Serikat. Dan kematian pada waktu itu sekitar 1 juta manusia. Dan pada akhirnya yang ke-10, pada tahun 2005 sampai 2012 ada satu pandemik HIV ataupun AIDS yang puncanya pertama dikenal di Republik Demokratik Kongo pada tahun 1976, yang membuktikan dirinya sebagai pandemik global yang menular ke seluruh dunia. Dan kematian pada waktu itu adalah sekitar lebih 36 juta manusia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ini memberikan sedikit bukti bahwasanya sejak abad yang pertama sampai abad sekarang pun ada pandemik yang menular di seluruh dunia ini dan yang menelankan banyak korban dan kematian jiwa-jiwa. Nah, berkaitan dengan pandemik ini, kita dapat melihat di mana dunia tentunya mengambil sikap dan tindakan untuk bagaimana cara mengatasi dan membendungi penularan wabak dan pandemik seperti ini. Jadi maka itu mari kita sedikit mengulas kembali bagaimana negara dan bangsa kita mengambil bagian untuk dapat mengambil bagian membendungi dan mengatasi pandemik yang sedia ada ini, yaitu pandemik COVID-19. Nah, berdasarkan fakta sejarah yang telah terjadi di seluruh dunia sejak abad pertama, maka negara-negara di dunia ini, bahkan khususnya juga para gereja-gereja yang sedia ada,
turut serta berperan untuk menyingkapi dan menghadapi pandemik seperti ini, khususnya yang kita hadapi sekarang, yaitu novel COVID-19, di mana seluruh bangsa dan negara di dunia sekarang, termasuk negara kita Malaysia, sedang menghadapi penularan pandemik ini dan punya pendekatan-pendekatan serta langkah-langkah tersebut diambil oleh kerajaan kita untuk mengkaitkan dan melibatkan banyak section-section yang terkesan, termasuk bidang kesehatan, pentadbiran, pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik terlibat dalam menangani dan mengatasi pandemik ini. Bahkan kita juga sudah melihat para dokter, para jururawat, bahkan para kaki tangan hospital, serta anggota polis, tentera, bahkan pasukan keamanan turut serta untuk bertugas di lapangan sebagai frontiers demi menghadapi dan membendungi pandemik yang drastis ini. Nah, misalnya di bangsa dan negara kita ini, cara yang dihadapi adalah seperti berikut. Di mana yang pertama, kita diminta untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Yang kedua, kita diminta untuk mencuci tangan dengan air dan sabun. Dan yang ketiga, pakai masker ataupun penutup mulut. Dan yang keempat, kita disuruh dan diminta untuk tinggal di rumah ataupun stay at home. Dan yang kelima, menangguhkan perhimpunan awam dan menjarakkan diri, dalam arti social distancing dari orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Dan yang keenam, kita dilarang untuk pergi melancong atau melawat ke luar negara. Bahkan kita ditangguh untuk pergi melawat kepada daerah-daerah di luar daerah kita. Dan yang ketujuh, mengadakan cara lockdown, yang berarti movement control order, yang merupakan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan yang telah mulai sejak 18 Mac sehingga 14 April pada minggu yang akan datang. Dan kita harap setelah itu kita bolehlah sedikit bebas untuk kembali melaksanakan tugas dan rutinitas kita. Kita berdoa untuk itu supaya jangan sampai ia diteruskan setelah 14 April. Dan yang terakhir yang dibuat oleh kerajaan kita, di mana kerajaan kita memberikan bantuan prihatin nasional sebanyak jumlah ringgit Malaysia 250 bilion ringgit. Ya, di mana di bawah tema No One is Left Behind, dalam maksud supaya setiap orang dan semua rakyat memperolehi bantuan daripada pihak kerajaan. Jadi dengan itu, dalam kawalan seperti ini, untuk kita mencari nafkah hidup agak susah, ya kita harapkan supaya langkah kerajaan untuk membantu rakyat yang sedia ada dapat menolong kita mengatasi masalah yang sedia ada ini. Bapak Ibu, kita sangat bersyukur oleh karena pada 5 Februari yang lalu, wakil daripada WHO yang ke Malaysia, ke Brunei Darussalam dan Singapura, yaitu Dr. Loh Ying Roo, turut memuji tindakan pihak kerajaan Malaysia dalam mengurus dan membendung penularan jangkitan COVID-19 ini. Itu penghargaan datang daripada WHO terhadap negara dan bangsa kita yang sedikit mampu daya untuk dapat mengatasi penularan COVID-19 ini. Dan sesuai dengan langkah-langkah yang seperti tadi kita huraikan 1 sampai 8,
Maka kita sangat bersyukur di mana negara kita sekarang sedang berikhtiar untuk menangani krisis COVID-19 ini, dan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Hasin turut merayu kepada rakyat supaya mengandalkan Tuhan saat berkata, jangan kita lupa, penentu kejayaan kita ialah Tuhan yang Maha Esa. Justru saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian menadah tangan, memanjatkan doa kehadirat Allah agar diri kita, keluarga kita, negara kita, bahkan seluruh umat manusia dilindunginya. Dan kita sangat bersyukur oleh karena kerjaan kita, termasuk dengan Perdana Menteri kita, sangat prihatin terhadap negara dan bangsa kita. Jadi itulah sedikit yang berkaitan dengan langkah dan tindakan yang diambil oleh kerajaan kita untuk menolong kita sebagai suatu bangsa dan negara dapat menghadapi, mengendalikan, membendungi, dan mengatasi pandemik ini. Yang seterusnya kita juga ingin bertanya, bagaimana sikapnya, tindakannya, caranya kerja untuk turut serta menghadapi pandemik COVID-19 ini. Nah, sesuai dengan Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai yang ke-8 tadi, ada 4 hal yang akan kita telusuri di sana sebagai andalan kita, kesandaran kita kepada Tuhan dalam rangka kita menghadapi COVID ini. Yang pertama yaitu kita mengandalkan Tuhan sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Jadi hidup kita diberkati oleh Tuhan pada waktu kita mengandalkan Tuhan. Seperti mana dikatakan dalam ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini bermaksud bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan dan bukan mengandalkan dan menaruhkan harapannya kepada dirinya sendiri, bahkan kepada manusia semata, tetapi kepada Tuhan, sehingga ia akan diberkati. Amin. Jadi itu himbauan kita, ya, langkah kita yang pertama untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam penularan wabah dan pandemik ini. Nah, dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, ayat yang sebelumnya ayat yang ke-6, dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini bermaksud bahwasanya memang ada cara Tuhan supaya manusia itu punya kebijaksanaan untuk mempersiapkan langkah-langkah tertentu supaya menjaga diri, berwaspada. Tetapi itu tidak cukup. Yang lebih cukup, yang lebih holistik, itu tentunya pengandalan kita kepada Tuhan. Hati kita yang ditujukan kepada Tuhan, pengharapan kita lebih sempurna ditujukan kepada Tuhan. Jadi ada gabungan antara hal yang praktikal, yang jasmaniah, dan ada hal yang bersifatnya rohaniah. Jadi itu lebih benar, lebih betul, lebih konkret, di mana pengandalan manusia tidak hanya terbatas terhadap persiapannya, tetapi lebih terhadap pengandalannya kepada Tuhan.
Jadi dengan itu di sini digambarkan tentang keadaan orang yang hidup mengandalkan diri sendiri dan menjauhkan daripada Tuhan, sehingga ia tidak dapat memperolehi pertolongan dan juga kekuatan penghiburan. Oleh karena kalau kita lihat dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, dikatakan orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu, ia seperti semak bulus di padang balantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia tidak akan tinggal di tanah arus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi berarti sia-sialah manusia mengandalkan dirinya sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Jadi yang pertama, cara kita menghadapi pandemik ini adalah kita ingin menaruhkan iman dan kepercayaan kita, pengandalan kita kepada Tuhan. Amin. Jadi yang kedua, bagaimana kita sebagai gereja menghadapi pandemi COVID-19 ini, yaitu mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ini kita lihat dalam ayat yang ke-8b. Dan yang menarik untuk kita teliti di sini adalah bahwa meskipun pohon ini ditanam di tepi air, pohon ini sendiri merasa perlu merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dalam arti kata yang lain, it doesn't take for granted that there is water behind or beside him as a tree. Tetapi dia lebih mengharapkan supaya sumber air yang ada di sungai di tepinya itu akan menjadi sumber yang secukupnya untuk memberikan makanan bagi dia seandainya datang hari kemarau dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu cara dan satu hikmah tertentu untuk kita ambil dalam rangka menghadapi masalah yang drastis seperti ini, ya, di mana kita menambahkan hikmat dan akar budi kita untuk dapat memikir bagaimana dan apalagi cara yang dapat kita ambil untuk memberikan jaminan yang sempurna demi masa depan yang sejahtera. Dan dalam Alkitab, khususnya dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38, mengatakan tentang air ini, di mana ia katakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini merupakan kutipan, bahkan perkataan Tuhan Yesus sendiri, mengatakan kepada para muridnya dan juga para pendengarnya pada waktu itu, di mana pada waktu mereka mendapatkan air hidup yang menuju kepada kehidupan kekal, tidak lain dan tidak bukan menaruhkan iman dan kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus sebagai sumber air hidup. Bapak Ibu, kita sangat bersyukur oleh karena ada lebih yang disediakan untuk kita miliki dalam kehidupan kita ini. Manusia tidak hanya hidupnya sebatas di dunia ini, tetapi setelah dipanggil, setelah meninggal, hidup kita diteruskan di surga bersama dengan Allah sendiri. Jadi dengan itu kita harap supaya tidak hanya kita menikmati air hidup yang merupakan makanan dan minuman secara jasmani, tetapi memperolehi hidup yang sejati, hidup kekal yang diperolehi melalui air hidup Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini, dalam rangka kita mengandalkan Tuhan dan dapat menghasilkan hal-hal yang menjaminkan hidup yang
teguh dan hidup yang kuat dan mantap menghadapi konflik seperti ini, kita melihat satu contoh dalam Alkitab antara Raja Saul dan Raja Daud. Bagaimana mereka menata, mengelola, dan mengurus kerajaan mereka pada waktu itu. Sepertinya Raja Saul banyak sekali mengandalkan kekuatannya secara pribadi, bahkan kerajaannya pada waktu itu dalam menghadapi tantangan, cabaran, bahkan peperangan sekalipun. Tetapi pada akhirnya dia kesal sekali oleh karena dia tidak mampu untuk dapat menghadapi dan mengalahkan musuh. Karena andalan beliau hanya terbatas dengan caranya, pendekatannya, dan strateginya manusia. Sehingga dia kalah, bahkan dia sendiri juga mati. Sedangkan kalau kita dapat melihat kerjaannya Raja Daud, dia sangat ditolong oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena beliau tidak hanya mengandalkan persiapannya, kekuatannya, dan kekokohan kerjaannya pada waktu itu, tetapi lebih daripada itu kita dapat melihat Raja Daud seringkali mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan pada akhirnya dia sangat berhasil dan berjaya. Dan itu merupakan satu contoh di mana pengandalan kita terhadap hal-hal yang bersifatnya jasmani itu ada batasnya. Tetapi pada saat dan waktu kita mengandalkan Tuhan, tidak ada batasnya. Oleh karena Tuhanlah yang turut campur tangan menolong kita menghadapi, menangani, serta mengatasi masalah dalam hidup kita. Nah, yang ketiga berkaitan dengan cara gereja untuk menghadapi konflik ini, di mana kita pada waktu kita saat kita mengandalkan Tuhan, ya, dikatakan tidak akan mengalami datangnya panas terik. Ya, mereka tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, dan ia tidak khawatir dalam tahun kering. Nah, saya ingat ini merupakan masalah yang boleh kita kaitkan dengan masalah yang ada pada saat ini, di mana tahun kering menunjukkan masa dan keadaan yang kering, yang susah payah, dan yang sulit untuk diatasi. Ya, ibarat suasana yang tandus, yang kemarau, dan juga seperti tadi dikatakan ibarat pengalamannya Raja Daud dan Raja Saul. Tetapi kita lihat di mana Raja Daud tatkala diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang agak genting pada waktu itu, memang ada satu ketika di mana dalam Mazmur yang ke-13 ayat 1 sampai 2 dia bergumur sekali sehingga ia datang dan menghadap Tuhan dan berkata kepada Tuhan, "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari?" Dan Mazmur 22 ayat 1, Raja Daud mengeluh, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Ini satu saat dan momen yang sangat gelap sekali, yang sangat sulit sekali bagi Raja Daud, sehingga dia bergumur dan menghadap Tuhan dan berserah kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Sehingga dalam Mazmur 13 ayat yang ke-6, Raja Daud mengatakan, "Tetapi
Aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyikan untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Itu memberikan penjelasan dan pengertian, ya, batasnya pengharapan dan pengandalan kita terhadap kekuatan pribadi, kekuatan manusiawi, dan meminta pertolongan kepada Tuhan dan mengandalkan hidup kepada Tuhan. Sehingga dalam Mazmur 13 ayat ke-6 ini merupakan kunci keberhasilan dan kesuksesan Raja Daud terhadap masalah dan pergumulan dan penderitaan yang pada waktu itu sangat sulit bagi dia secara pribadi. Dan kita harap itulah yang merupakan kunci pegangan kita untuk menghadapi masalah yang ada pada saat ini, di mana kita tetap mengandalkan Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Yang terakhir, di mana dalam rangka kita menghadapi COVID-19 ini, kita tetap mengandalkan Tuhan dan kita tidak akan berhenti menghasilkan buah. Mengandalkan Tuhan akan memberikan jaminan dan kepastian di mana Tuhan akan menolong supaya kita tetap berhasil dalam kehidupan kita. Ada amin? Nah, dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang menghasilkan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini jaminan janji daripada Tuhan kepada kita yang tetap memberikan pengandalan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tidak ada masa yang begitu luas kita guna pakai untuk mendalami bagian ini. Tetapi dalam satu contoh di mana Tuhan turut serta untuk memberikan penghasilan kepada umat Israel pada suatu ketika, yaitu pada waktu mereka keluar daripada tanah Mesir yang dipimpin oleh Nabi Musa pada waktu itu, di mana pada waktu mereka rencana untuk keluar daripada Mesir ke tanah Kanaan sampai menghadapi Laut Merah pada waktu itu, banyak yang juga bergumur dan juga yang menunjukkan amarahnya kepada Musa, bahkan menyesali hidup mereka sekarang dibandingkan dengan pada waktu mereka ada di Mesir. Banyak pergumulan di depan, ya, ada lautan, kanan kiri ada gunung bukit, dan di belakang dikejar oleh orang Mesir. Tidak ada jalan keluar terhadap masalah yang mereka hadapi pada saat ini untuk melarikan diri daripada Mesir. Hanya saja mereka lihat ke atas, mengendadah ke atas. Itu sajalah yang merupakan jalan keluar, di mana Tuhan membukakan laut itu dan mereka menyeberangi laut itu. Dan pada saat mereka sudah sampai di sana, dan Tuhan yang membiarkan laut itu kembali dan memusnahkan musuh-musuh mereka pada waktu itu. Itu merupakan salah satu daripada puncak kesaksian dan contoh bagaimana umat Israel menyatukan hati mereka dan menaruhkan iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan saja dan bukan kepada siapa-siapa lagi.
dalam konteks ini kita berdoalah supaya kita sebagai umat Tuhan mengarahkan hati dan pikiran kita serta mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bahkan Bapak Ibu, dalam Perjanjian Lama kita dapat juga melihat berapa wabah yang diizinkan Tuhan terjadi terhadap umatnya pada waktu itu. Misalnya aibah yang terjadi karena kejahatan manusia dalam Kejadian yang ke-7, dan menara Babel terjadi karena manusia tidak taat dan memuliakan Tuhan dalam Kejadian yang ke-7 juga, dan 10 tulah yang terdapat ya bagi orang Mesir yang tidak mau melepaskan orang Israel keluar daripada Mesir, daripada firman Tuhan mengatakan mereka kena tulah. Dan bagi kita pada saat ini, dalam rangka kita menghadapi wabak-wabak dan juga pandemik seperti ini, kita percaya yakin dengan cara Tuhan dan cara Alkitab dan cara iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan akan juga memberikan pertolongan kepada kita. Jadi dengan itu Bapak Ibu, dalam konteks ini saya harap supaya kita sebagai gereja akan menyingkapi dan menghadapi pandemik ini, di mana kita tetap ya harus percaya kepada Tuhan dan berdoa kepada Dia, berpuasa, membaca firman-Nya, memuji dan menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu untuk membantu dengan sesama dalam doa dan hal-hal yang praktisnya yang lain, mendengarkan suara Tuhan dan menaati Tuhan. Dan yang ini satu yang merupakan tema kita, yaitu kita harus tetap dan taat dan setia mengandalkan Tuhan. Di mana dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 11 memang Tuhan Yesus sendiri menjelaskan tentang akhir zaman, di mana-mana akan terjadi gempa bumi yang hebat, bahaya kelaparan, dan wabak penyakit. Bapak Ibu, dalam menghadapi pandemik seperti yang di Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11, kita mengklaimkan ini sebagai satu firman Tuhan dan janji Tuhan kepada kita dalam rangka kita menghadapi wabak ini, di mana dia katakan dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Itu janji Tuhan, di mana Tuhan berjanji bukan untuk memberikan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Nah, Bapak Ibu, pada akhirnya pada waktu kita melihat implikasi dan kesimpulan, memang kita sudah melihat yang pertama tadi, sejarah pandemik sudah ada di sepanjang hayat manusia sejak abad yang pertama sampai sekarang itu. Dan juga kita dapat melihat pihak-pihak negara dan pemerintahan sudah juga membuat tindakan arahan untuk mengendalikan dan membendungi wabak COVID dan juga pandemik seperti ini, supaya setiap negara terlepas daripada pandemik yang mengerikan seperti ini. Dan juga sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja, kita juga mempunyai cara dan pendekatan bahkan langkah untuk menghadapi pandemik ini, yaitu untuk tetap mengandalkan Tuhan dan percaya kepada kekuatannya, kemahakuasaannya, dan pertolongannya bagi setiap pribadi kita. Pada saat kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan diberkati seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Sekalipun datang panas terik, daunnya tidak layu, tetap hijau dan tidak pernah berhenti berbuah. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, dengan itu marilah kita sama-sama mengandalkan Tuhan dan melaksanakan arahan kerajaan serta mengimplikasikan dan mengaplikasikan iman dan kepercayaan kita serta pengandalan kita menghadapi penularan pandemik COVID-19 ini. Dengan itu, marilah kita tetap menadahkan dan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan menyerahkan diri kita masing-masing kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap kerja dan bekerja dalam hidup kita tatkala kita menghadapi suasana yang susah seperti ini. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Bapa di surga. Bapa kami yang kami kenal di dalam dan melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan daripada Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 8. Bagaimana kami sebagai umat Tuhan dapat mengambil bagian dan langkah untuk memposisikan diri kami terhadap pandemik yang menular pada saat ini, yaitu tidak lain dan tidak bukan untuk mengandalkan Tuhan. Oleh karena persiapan tindakan dan perbuatan manusia untuk dapat menjaga dan memelihara dan melindungi dirinya dan hidupnya secara pribadi, itu ada batasnya. Tetapi pada saat dan waktu kami mengandalkan Tuhan, tidak ada batasnya Tuhan untuk turut serta menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya untuk menolong kami. Jadi itulah iman dan kepercayaan kami yang kami taruhkan kepada Tuhan pada saat ini, yang siap sedia untuk turut serta menolong kami. Pada saat ini juga kami berdoa untuk setiap anggota jemaat yang sedia ada, baik dalam gereja di BM Glory, bahkan semua gereja-gereja di seluruh BMSI di Sarawak, di Sabah, di Semenanjung Malaysia, bahkan semua gereja-gereja yang ada di seluruh Malaysia ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan turut serta untuk menolong, untuk memberkati, untuk melindungi, untuk sertai. Kami juga berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, daripada agung kami, daripada menteri kami, dan menteri-menteri yang ada di wilayah persekutuan dan yang ada di setiap negeri-negeri, dan juga semua pemimpin-pemimpin sampai ke kampung sekalipun, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan hikmat kepada mereka untuk dapat menata, mengelola, menjaga, memelihara bangsa dan negara kami ini. Dan juga cara khusus mereka yang ada di depan barisan menghadapi COVID ini, sepertinya para dokter, para misi, dan juga para polis, tentara, dan pegawai-pegawai kerjaan yang turut serta dalam mengawali dan membendungi dan mengatasi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk mereka, supaya Tuhan tolong dan Tuhan berkati mereka. Dan juga untuk bangsa negara kami, Malaysia, kami taruhkan dalam tangan pengasihan Tuhan, karena Tuhan sajalah yang merupakan pengandalan kami untuk melindungi, membukusi akan bangsa negara kami ini. Bahkan mendoa untuk semua negara-negara, bangsa-bangsa yang dijakiti oleh COVID ini, supaya Tuhan juga menolong mereka dan melepaskan mereka daripada masalah pandemik ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari kekal sampai kekal. Dengarlah doa dan sembahyang kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam dan melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Amin.